Baik, terima kasih Mas Busro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan SBWNI. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka rapat bulanan SBWNI dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebenarnya buku saku ini sudah pernah saya share di grup. Jadi ini sebatas untuk kita supaya ini untuk kita untuk reminder dan kita supaya lebih aware lagi terhadap COVID-19 yang sampai dengan saat ini seperti yang kita ketahui pandemik ini belum berakhir ya, malah versi terbaru dari COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sehingga kita diminta untuk tetap selalu waspada dan tetap selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Nah, ini sedikit saya akan jelaskan. Ini buku saku ini sebenarnya saya dapatkan ketika saya setelah dinyatakan lulus dari perawatan di rumah sakit. Ini dari dokter spesialis paru, waktu itu saya dapat dari rumah sakit. Terus Mas Busron. Nah, jadi sebenarnya ada pertanyaan, apakah saya sudah sembuh COVID-19 ketika kita setelah mendapatkan perawatan atau setelah melakukan isolasi. Nah, di sini ada syarat dikatakan sembuh itu apa sih? Syarat dikatakan sembuh adalah ketika kita sudah lepas isolasi dan sudah mendapatkan surat kesehatan dari dokter. Nah, untuk kriteria daripada pasien COVID itu ada 3, seperti yang kita ketahui, ada gejala berat atau kritis, kemudian ada gejala ringan atau sedang, dan ada tanpa gejala. Nah, kebetulan saya adalah penyintas COVID dan sebelumnya sudah pernah dinyatakan positif COVID. Dalam kriteria waktu itu saya adalah gejala ringan, cenderung ke sedang. Nah, kriteria lepas isolasi itu gejala berat atau kritis apa sih? Jadi untuk gejala berat atau kritis, ketika kita sudah melakukan selesai isolasi minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala, ditambah dengan swab PCR 1 kali dengan hasil negatif. Kemudian untuk gejala ringan atau sedang, selesai isolasi minimal bebas gejala. Nah, jadi perbedaannya antara gejala berat dan gejala ringan itu adalah untuk gejala ringan kita bisa dinyatakan sembuh, itu perbedaannya kita tidak, untuk gejala ringan tidak dibutuhkan swab PCR 1 kali negatif. Kemudian yang terakhir tanpa gejala cukup melakukan isolasi minimal 10 hari, itu bisa dikatakan sembuh. Next, Mas Busrol. Nah, setelah dinyatakan sembuh, mengapa saya masih bergejala? Ini yang dinamakan dengan long COVID. Dan ini juga yang saya alami setelah saya dinyatakan COVID. Jadi gejala yang sering tetap bertahan. Nah, untuk durasi gejala sendiri itu tergantung dari masing-masing orang. Jadi tidak semua orang akan mengalami hal seperti ini. Jadi untuk gejala yang sering tetap bertahan, misalnya mudah lelah, kemudian batuk, hilang penciuman, nyeri kepala, nyeri otot, ada mual atau diare, kemudian ada nyeri perut dan nyeri dada. Nah, untuk long COVID sendiri itu sebenarnya tidak menular, jadi boleh beraktivitas seperti biasa. Itu merupakan sisa gejala COVID, tapi kita tetap harus rutin untuk kontrol ke dokter atau berkonsultasi ke dokter. Nah, untuk long COVID ini sebenarnya resikonya lebih banyak berisiko kepada pasien-pasien atau penyintas yang memiliki komorbid seperti darah tinggi, obesitas, dan gangguan jiwa. Next, Mas Srol. Nah, setelah sembuh, apakah organ tubuh saya ada yang rusak? Iya, jawabannya iya. Ya, jadi, walaupun tidak semua orang akan mengalami hal ini. Jadi,
beberapa organ yang terdampak, itu misalnya jantung, bisa terjadi gagal jantung, kemudian organ lainnya itu paru, kemudian otak dan saraf. Ini dampaknya adalah hilang penciuman dan risiko stroke. Kemudian otot, biasanya ada nyeri otot, letih, lemah. Kemudian kesehatan mental, gangguan cemas dan sulit tidur. Nah, jadi organ-organ tubuh yang bisa mengalami gangguan dalam jangka panjang, yaitu jantung, paru, otak dan saraf, otot, dan kesehatan mental. Berikutnya. Nah, setelah sembuh, apakah saya bisa kena COVID lagi? Nah, ini yang biasanya kita akan sedikit lengah ya, karena kita sebagai penyintas COVID kadang merasa bahwa antibodi kita sudah terbentuk, kemudian merasa bahwa kita sudah tidak mungkin lagi untuk terinfeksi. Nah, itu salah. Jadi, meskipun sudah sembuh, kita masih tetap bisa terinfeksi kembali. Itu disebut dengan reinfeksi. Nah, jadi waktu terbentuknya imunitas atau kekebalan alami setelah terkena COVID itu berbeda pada setiap orang. Memang ada beberapa orang yang bilang kita imunitas terbentuk itu bisa bertahan selama 3 bulan, tapi tidak semua orang seperti itu. Nah, selang waktu terjadinya reinfeksi sangat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah dinyatakan sembuh. Ya, jadi untuk para penyintas COVID, termasuk saya sendiri, saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh lengah, walaupun kita sudah pernah terkena COVID dan dinyatakan sembuh, bukan berarti kita tidak mungkin lagi kena, tapi kemungkinan itu tetap ada. Ya, ini dinamakan dengan reinfeksi. Selanjutnya, setelah sembuh perlukah tetap menerapkan protokol kesehatan? Ya, kita tetap harus menerapkan yang protokol 5M tersebut, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Artinya kita harus tetap, walaupun kita sudah sembuh, protokol kesehatan 5M itu tetap harus dilaksanakan secara disiplin dan harus diikuti sebaik-baiknya. Nah, ini rehabilitasi sesudah sembuh COVID. Ini ada beberapa gerakan-gerakan yang bisa kita aplikasikan untuk mengatasi sesak misalnya. Nah, ini ada posisi duduk dengan membungkukkan badan, kemudian berdiri dengan meletakkan kedua tangan di sandaran kursi, kemudian berdiri menyandar ke tembok, satu kaki diangkat dilipat ke belakang, kemudian di atas meja kita menggunakan bantal, kita bungkukkan badan, meletakkan kepala di atas bantal, dan tidur miring. Ini adalah beberapa teknik untuk posisi untuk mengurangi sesak. Karena COVID ini memang yang diserang adalah sistem pernafasan. Jadi gejala yang paling umum dirasakan oleh para pasien COVID adalah sesak nafas. Nah, ini rehabilitasi sesudah sembuh COVID. Jadi setelah sembuh COVID kita tetap harus melakukan olahraga, tapi olahraga itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Artinya tetap kita harus melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Misalnya ada yang hobi jogging ya mungkin tidak langsung kita lakukan lari, tapi mungkin lakukan pemanasan dulu, mungkin jalan kaki ringan dulu sebelum kita melakukan jogging. Kemudian begitu juga setelah melakukan olahraga jogging kita lakukan pendinginan dengan stretching segala macam. Kemudian yang kedua, kenakan pakaian yang longgar dan nyaman. Tunggu 1 jam setelah makan sebelum berolahraga. Minum banyak air agar kita terhindar dari dehidrasi. Kemudian hindari berolahraga dalam cuaca yang sangat panas. Olahraga dalam ruangan bila cuaca sangat dingin. Nah, kita harus menghentikan olahraga bila kita merasakan mual, pusing atau nyeri di kepala, kemudian sesak napas yang parah, keringat berlebih, nyeri dada, nyeri otot hebat. Jadi kita jangan memaksakan untuk meneruskan kegiatan olahraga bila kita merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Next. Nah,
ini masih rehabilitasi sudah sembuh dari COVID. Jadi ada karena dia COVID ini menyerang sistem pernafasan, maka sebagian besar atau beberapa orang itu dapat mengalami masalah pada suara, terutama setelah diberi ventilasi saat dirawat atau selang pernapasan. Memang ini yang saya alami pada saat mengalami COVID, memang pada suara sempat terjadi gangguan. Nah, jika suara serak atau lemah, perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, jangan berbisik karena dapat membuat pita suara Anda tegang. Cobalah untuk tidak meninggikan suara atau berteriak. Yang kedua, istirahat jika kehabisan napas saat berbicara, berhenti dan duduk sambil fokus pada pernapasan Anda. Jadi, bila ini juga sempat saya alami ketika baru sembuh dari COVID, ketika saya berbicara dengan orang lain, seperti kehabisan napas. Jadi jangan dipaksakan untuk tetap berbicara, tapi apalagi ditambah dengan menggunakan masker, itu akan sangat berpengaruh terhadap alur nafas kita. Kemudian cobalah bernyanyi sendiri untuk berlatih suara Anda. Gunakan cara lain untuk berkomunikasi. Jadi bisa seperti menulis, mengirim pesan, atau menggunakan gerakan. Jika sulit atau tidak nyaman saat berbicara. Jadi kalau berbicara masih dirasa sangat sulit, ya rekan-rekan bisa menggunakan cara seperti menulis, mengirim pesan, atau menggunakan gerakan. Kemudian yang terakhir adalah minumlah air sepanjang hari untuk menjaga suara Anda. Jadi minum air itu sangat penting bila terutama pada saat kita penyembuhan COVID. Jadi dari rekomendasi dari dokter adalah kita harus banyak-banyak minum air. Kemudian selain suara juga ada masalah pada menelan. Ini adalah beberapa masalah yang terjadi pada penyintas COVID. Setelah sembuh, beberapa orang dapat mengalami kesulitan dalam menelan, terutama setelah diberi ventilasi atau selang pernafasan. Nah, jika Anda mengalami sulit menelan, ini ada tekniknya. Yang pertama, duduklah dengan tegak setiap makan atau minum. Jangan makan atau minum sambil berbaring. Nah, tetap tegak, duduk, berdiri, berjalan setidaknya selama 30 menit setelah makan. Jadi, kemudian yang ketiga, cobalah makanan dengan konsistensi berbeda, tebal dan tipis, konsentrasi saat makan atau minum, pastikan mulut kosong, menggigit atau mengunyah lagi, makan kecil sepanjang hari jika lelah, normal. Tidak ada batuk, tersedak, atau sulit bernapas saat makan dan minum, istirahatlah untuk memulihkan diri. Lanjut. Masih rehabilitasi sesudah sembuh COVID. Tadi ada masalah suara, kemudian masalah menelan. Ini kayaknya yang terakhir, ini adalah masalah pada perhatian, memori, dan berpikir jernih. Nah, jika Anda mengalami masalah ini ada beberapa strategi yang bisa membantu, yaitu pertama, latihan fisik atau olahraga dapat membantu otak Anda pulih. Kemudian latihan otak seperti hobi atau aktivitas baru, kemudian bermain teka-teki, permainan kata dan angka, latihan memori, dan membaca juga dapat membantu. Nah, kemudian ingatkan diri Anda dengan daftar catatan dapat mengingatkan Anda tentang hal-hal yang perlu Anda lakukan. Jadi ini untuk mengembalikan memori yang mungkin sempat hilang pada saat perawatan. Kemudian bagi aktivitas menjadi langkah-langkah kecil untuk menghindari perasaan kewalahan. Jadi tidak perlu melakukan aktivitas yang begitu banyak, masif. Nah, kita melakukan yang langkah-langkah kecil dulu untuk menghindari perasaan kewalahan. Kemudian mengelola aktivitas sehari-hari. Penting untuk menjadi aktif setelah pulih, tapi ini bisa menjadi sulit jika Anda merasa sangat lelah, sesak napas, dan lemah setelah Anda sembuh. Nah, beberapa hal yang bisa membantu adalah sesuaikan aktivitas dengan kemampuan, hemat energi dalam beraktivitas, seperti duduk saat mandi, kemudian berpakaian atau menyiapkan makanan, tidak melakukan tugas yang mengharuskan Anda berdiri, membungkuk, menggapai tempat tinggi atau jongkok dalam waktu yang lama, dan lakukan tugas ringan terlebih dahulu. Luangkan waktu pada siang hari untuk beristirahat, biarkan orang lain membantu Anda dalam aktivitas yang Anda lakukan apabila terlalu berat. Jangan mencoba melakukan aktivitas penuh kembali sampai Anda merasa benar-benar siap.
Lanjut. Nah, ini untuk mengelola stres, kecemasan, atau depresi. Nah, beberapa penyintas COVID memang ada rekomendasi dari dokter. Ini tidak semua ya, tidak pada semua kasus. Jadi ada beberapa pasien atau penyintas COVID yang memang rekomendasinya adalah untuk berkonsultasi dengan psikiater atau psikomatik. Nah, jadi untuk mengelola hal tersebut, mengelola stres, kecemasan, atau depresi, kita harus jaga kebutuhan dasar kita. Jadi salah satunya adalah tidur dengan cukup dan berkualitas. Jadi tidur minimal yang baik untuk kita adalah sehari ada 8 jam, dan tidur paling tidak maksimal jam 10 malam. Bukan berarti kalau 8 jam itu kita tidur jam 3 pagi, misalnya bangun jam 11, misalnya itu bukan seperti itu, tapi memang tidur yang baik itu adalah jam 9 atau jam 10 malam kita sudah tidur, bangun jam 5, jam 4 atau jam 5 itu adalah dikatakan tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi tidur itu tidak hanya cukup, tapi juga harus berkualitas. Kemudian makan dengan cukup dan sehat, dan aktif secara fisik. Bukan berarti setelah COVID kita tidak boleh beraktivitas, malah lebih banyak tidur, itu juga tidak baik. Artinya kita tetap dituntut diminta untuk direkomendasikan untuk tetap aktif secara fisik. Kemudian ada perawatan diri atau self care. Berbicara dengan orang lain dapat membantu mengurangi stres. Artinya komunikasi, tidak dipendam sendiri. Kemudian lakukan aktivitas santai yang tidak membuat terlalu lelah, seperti mendengarkan musik, membaca, atau latihan spiritual. Kemudian secara bertahap mulai aktivitas atau hobi semampu Anda, tidak perlu dipaksakan, berdasarkan artinya kemampuan itu bisa kita ukur sendiri. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan suasana hati Anda. Lanjut. Kapan harus menghubungi profesional perawatan kesehatan? Nah, ini beberapa hal bisa terjadi ketika walaupun kita sudah dinyatakan sembuh, tapi ketika ada gejala yang bisa saja timbul kembali, nah ini kita harus menghubungi profesional untuk perawatan kesehatan. Jadi kapan itu? Pertama, ketika sesak napas yang tidak membaik dengan istirahat. Nah, kita sudah istirahat dengan baik, dengan cukup, tapi sesak nafas yang terjadi tidak hilang-hilang. Kemudian sesak ketika beraktivitas ringan dan tidak membaik dengan posisi apapun. Nah, yang ketiga, perhatian, ingatan, dan pemikiran kita tidak membaik, sehingga sangat sulit bagi Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau menghentikan Anda untuk kembali bekerja. Dan terakhir, suasana hati Anda memburuk, stres, depresi, terutama jika berlangsung selama beberapa minggu. Nah, ini beberapa pasien biasanya akan mengalami stres, depresi, itu hal yang normal, tapi kalau sudah terjadi beberapa minggu, nah itu kita harus segera menghubungi profesional perawatan kesehatan. Next. Nah, ini sebenarnya ini menjaga imun ini bukan hanya untuk yang penyintas, tapi untuk yang memang belum terkena COVID pun juga kita harus tetap menjaga imunitas. Nah, bagaimana kita menjaga imunitas? Yang pertama, kita harus konsumsi makanan bergizi, tinggi protein, misalnya telur, misalnya daging, kemudian antioksidan, konsumsi vitamin dan mineral, kemudian tidur cukup dan berkualitas. Nah, seperti tadi saya bilang, tidur cukup tidak hanya cukup 8 jam, tapi juga harus berkualitas. Kemudian olahraga teratur, ini bagi yang merokok, ya kalau bisa dikurangi, syukur bisa dihentikan, jadi hindari rokok dan termasuk alkohol, kemudian manajemen stres, dan melakukan vaksinasi. Berikutnya, setelah sembuh, apakah kita boleh divaksin? Nah, ini kita tetap disarankan untuk melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan virus. Karena meskipun sembuh, kita tetap berisiko terinfeksi kembali atau reinfeksi. Kemudian pembentukan imunitas atau kekebalan alami tidak bertahan selamanya. Nah, ada yang bilang bahwa imunitas atau kekebalan setelah kita dinyatakan sembuh dari COVID itu paling lama bisa bertahan sekitar 3 bulan.
tapi itu tidak berlaku sama untuk setiap orang. Bisa jadi hanya 1 bulan seperti itu. Nah, kemudian, ini waktu pembentukan imunitas ini bervariasi. Nah, ini yang terakhir, kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan, yang tanpanya semua nikmat menjadi kurang utuh. Peliharalah kesehatan Anda, karena ia yang akan mewadahi umur panjang Anda. Nah, jadi menurut saya kesehatan itu murah, yang mahal itu adalah sakit. Gitu. Terakhir, nah ini referensinya. Jadi buku saku ini mengacu kepada buku panduan tata laksana COVID-19 edisi 3 Desember 2020, kemudian dari WHO update 36 long term symptoms, kemudian ya ini beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam pembuatan buku saku ini. Demikian rekan-rekan SBU ini sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya harap teman-teman bisa mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sehingga kita terhindar dari penularan virus COVID-19. Demikian dari saya.